masukin langsung refleks. Gue mah kagak berpura-pura. Kan di situ lu tonton lagi coba videonya. Gimana gue? Reaksi gue kayak mana dia begitu? Emang gue juga jadi manis-manis. Gue apa sih? Gitu kan gue gitu kan kok nggak salah. Tadi sore apa kagak sahur saya? Gue kagak puasa, jadi lu orang aja yang pada puasa yang sabar. Gue mah kagak perlu sabar. Suami pulang gak sih? Suami gue gak pernah gak pulang. Segayung masih sekolah gak masih? Ya mana mungkin dia kagak sekolah. Sekolah situ kan mahal. Masa dia keluar dari sekolah, orang udah bayar mahal, ya dia sampai selesai dulu lah. Gak tahu abis itu lanjut atau enggak. Kalau lanjut ya berarti dia ada sokongan baru. Kalau misalnya gak lanjut ya berarti kagak ada sokongan baru. Udah jadi miskin dia. Kan udah dilepes sama suaminya. Anaknya gimana Ci kalau ketemu sama dia? Anaknya kan kagak tahu gua. Gue juga diemin aja anaknya, kan gue kagak ada urusan sama anaknya. Gue mau urusan sama emaknya. Kalau ketemu di sekolah juga yang kabur dia, bukan gua. Gayung Lope puasa nggak tuh? Mana gue tahu, emang gue susternya dia, lu tanya aja sama dia. Reaksi mama di sekolah gimana? Soalnya di sekolah gue tuh ya 90% orang luar, kagak ngerti bahasa Indonesia. Jangan sampai besok gue marah-marah radio Congora pakai bahasa Inggris, pusing ntar lu orang semua. Badukun apa lagi? Badukun apa bahasa Inggrisnya? Lu jangan bikin gue ribet dah. Gue udah bahas bahasa Indonesia aja. Nggak apa-apa mama sekolah kagak paham ya. Lu suruh orang Jepang, orang Korea, orang bule, lu suruh ngerti bahasa Indonesia kan kagak. Orang Cina, ntar besok-besok gue ngomong pakai bahasa Inggris, gue terjemahin translate-nya badukunnya, gue bingung apa yang badukun artinya. Curahan roh halus apa bahasa Inggrisnya? Lu kagak usah geribetin gue dah ya. Saman siapa saman? Pihak sekolah nggak ada tanggapan. Sekolah gue tuh kan sekolah gede ya, maksudnya sekolah internasional gede, kagak ngurusin urusan pribadi. Saya lu kira emang sekolah gue bisa tipikal ngelapor diatur-atur sama orang tua murid? Kagak bisa. Kagak ada urusan, ngurus ini cuma anak aja. Mau lu selengki mau apa sih, pusat bodo amat di sekolahnya mah. Ganteng banget gue jadi koboi. Gila, koboi aja gue jadi ganteng ya kak. Nggak worth takjil nggak say. Gue lagi sibuk banget sumpah. Lakinya masih antar jemput, nggak ada deh. Pokoknya santai aja deh. Laki kagak usah diinihin, dia mau antar jemput mau apa ya udah gitu. Biarin aja. Dia ngapa-ngapain juga banyak yang laporan sama gue kok. Kan gue ngeliatin aja. Kan gue udah bilang, gue belum tahu. Pokoknya intinya lu diem aja, jangan pada kecot gitu. Jadi gue belum ada keputusan apa-apa nih say. Gue masih lihat aja. Pokoknya kan gue bilang intinya kalau misalnya sampai amit-amit gitu ya gue cerai atau apa gue pisah gitu ya, gue tuh ada tanggung jawab ke anak gue bisa ngomong, oh ya udah mami tuh pisah kenapa, karena mami udah coba tapi ternyata nggak bisa gitu. Ya udah berarti kan gue fair dong sama anak gue. Bukan artinya gue cuman egois mentingin harga diri gue tinggalin gitu. Kalau misalnya ternyata gue nggak bisa terus gue tinggalin, kan anak gue juga bakal ngerti gitu loh. Maksudnya gue bilang, oh ya udah mami udah coba ternyata nggak bisa atau gimana gitu maksudnya. Ya sekarang kalau misalnya lu coba terus udah nggak bisa kan ya udah bye bye. Bener nggak? Papai nggak mau papai.
Gitu, enak aja. Emang lu kira gue bakal kicep apa dengeran omongan lu ini ono kagak? Gue mau urusannya sama anak gue aja. Ya kan, kalau gue mau ngomongin harga diri apa ini ono, mas sekarang udah bye-bye. Kalau kagak ada anak, gue udah bye-bye, say. Gue udah ngomong, kalau gak ada anak, gue udah bye-bye. Cuman kan karena ada anak, jadi setidaknya harus ada proses. Ada proses, jadi gue kalaupun bye-bye, gue bisa bilang ke anak gue. Ya maksudnya gue udah coba, tapi kagak bisa, jadi mesti bye-bye, gitu. Anak-anak tahu lah. Pasti keinget lah, gue ke sekolah aja gue keinget. Makanya gue maki terus tiap hari. Jadi kalau misalnya orang bilang, Ci, lu bahas laki lu dong di konten, jangan gayung lope mulu. Laki gue udah secara langsung 24 jam kali 7. Gue maki terus. Lu mau gue suruh bikin konten, percuma. Dia kagak punya sosial media, kagak nonton. Mending gue gas secara langsung. Ya kan, sampai dia tantrum. Ngapain gue keluar-keluar di sosial media? Nah kalau si gayung setan itu kan gue kagak bisa ngomong secara langsung. Nah gue juga kagak beda bahasa gue. Kan kita kagak bisa ngomong sama iblis. Nggak ngerti. Jadi ya cara satu-satunya gue untuk menyampaikan pesan gue ya hanya lewat sosial media. Kan dia pantau terus sosial media gue. Mungkin dia ntar ada translatean curahan istri sah Roh Kudus, dia translate ke roh halus. Nah dijadikan dia paham. Kalau gue ngomong secara langsung sama dia, takutnya kagak paham gitu. Jadi kenapa kalau gue up di sosial media, karena dia pantau, jadi dia tahu. Kalau laki gue kagak punya sosial media, yang ada gue bebusa doang, ngomong ngapain. Mending gue ngomong langsung, gue maki di depan gue. Lo itu emang bego gitu. Puasa ya udah puasa, lu orang yang puasa, siapa yang suruh orang pada ngegibar di tempat gua? Spill sosmed gayung, dia ganti-ganti terus, kagak berani nongol dia. Kagak berani, jadi dia pakai fake account terus pantaunya, atau pakai saudara-saudaranya punya akun. Keluarga suami Cici gimana? Baik-baik aja mau gua. Ya orang tahu anaknya yang dajal. Ya orang tau laki gue yang dajal, mau masa gak kagak baik sama gue. Anak Cici Gayung berteman. Anak gue sama anaknya Gayung kagak pernah berteman. Cuman pernah satu ekstrakurikuler gitu loh. Orang beda, anak gue kan kelas 3, anak dia mah kelas 5. Gak tahu. Udah diactivate sosmednya, lu nanya lagi ke gue gimana sih ya? Sekarang dia cuma jadi gerilya aja gitu, kagak tahu akunnya yang mana. Tapi dia tahu aja gitu gerak-gerik gue. Gue mau live streaming aja dia tahu, atau apa gitu dia tahu. Emosi mulu, gue kagak emosi mau ngomongan gue kayak begini, say. Respon suami Cici pas ngomong gimana? Ya diem lah. Ngebaikin lu kayak kagak tahu aja laki abis ke gap bagaimana caranya. Yang ngebaikin, cuman kan gue kagak kena dibaikin. Gue mau orangnya gue nyerocos aja terus. Gak pagi, gak siang, gak sore, gak malam. Terus kalau misalnya orang bilang, suami jangan mesti dirangkul. Pale lu peang. Enak aja lu dia selingkuh terus gue rangkul. Baik bener gue jadi bini. Muka lu jauh. Terus giliran gue marah-marahin dia gitu di saat gue sakit hati. Gue stres, gue kaget gitu ya. Dia kemana? Selingkuh dia. Terus di saat gue maki-maki dia udah kagak sama tuh cewek. Terus gue maki-maki karena dia tahu tuh cewek Dajjal bin iblis, ya. Terus dia putus sama tuh cewek. Terus dia ngebay-bayin gue. Terus gue maki-maki. Dia stres dong. Terus gue mesti ngerangkul dia. Muka lu jauh, enak aja gue rangkul, biarin aja dia stres. Enak aja dulu gue stres dia kemana? Iya, dulu di saat gue stres, gue kepikiran, gue sedih gitu kan, pasti ada saat-saat sedih, ya kan? Saat gue kaget, ternyata dia selingkihin gue gitu. Dia kemana? Pacaran.
chattingan sama selingkuhan. Nah terus di saat gue marah-marah sama dia stres, dia sedih, dia kepikiran, gue rangkul dia, ini kagak, enak aja. Gue stres ya dia stres juga lah. Rasain tuh gimana rasanya stres, syukur. Kok bisa syukur?